Halo sobat, aku kali ini mau bahas mengenai pusaka. Dimana di alam gaib, pusaka itu hal yang biasa. Hampir semua makhluk-makhluk gaib itu punya pusaka. Hampir, tapi tidak semua loh ya, hampir. Dimana pusaka itu merupakan alat bantu di alam gaib untuk melakukan penyerangan atau perlindungan. Dan pusaka itu sebenarnya hanyalah senjata. Hanya saja di dalam senjata itu ada satu kekuatan, di mana kekuatan itu yang membuat pusaka itu dapat melakukan hal-hal yang nggak logika. Tapi hal itu membuat orang Jawa itu salah meyakini pusaka. Jadi orang Jawa itu banyak yang salah meyakini pusaka. Orang Jawa menjadi berlebihan terhadap pusaka. Sebenarnya pusaka itu hanya alat bantu saja. Seperti halnya Nabi Musa. Nabi Musa itu punya pusaka tongkat. Dengan pusaka tongkatnya Nabi Musa melakukan banyak hal. Nabi Musa memperlihatkan di hadapan Fir'aun. Pusaka tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Nabi Musa melakukan banyak keajaiban. Pusaka tongkatnya bisa digunakan membelah lautan. Nabi Musa juga punya banyak hal melalui pusakanya. Di mana Ratu Adil itu juga punya banyak pusaka. Dan kalian tahu nggak? Salah satu pusakanya Ratu Adil itu adalah kaca benggala. Di mana pusaka kaca benggala ini memberitakan tentang pemberitahuan dari alam gaib. Ya mungkin kalau saat ini kita lihat ada informasi yang bukan dari alam nyata. Mungkin kalau kita punya situs mendapatkan informasi bukan dari alam nyata, di mana di HP kita melihat ada sosok-sosok yang bukan dari alam nyata memberitakan informasi. Ya walaupun itu hoax, walaupun itu hanya permainan di alam gaib. Di mana itu semua dilakukan oleh sedulur 45 Pancer, pelatih jahatnya Ratu Adil yang merupakan dukun aliran hitam. Di mana sedulur 45 Pancer dari dukun aliran hitam itu, dia mencobai Ratu Adil, dan di hadapan kaca benggala dia berusaha menjatuhkan Ratu Adil, bahkan memfitnah Ratu Adil. Entah Ratu Adil mau difitnah jadi wanita, entah Ratu Adil mau difitnah jadi Nyi Roro Kidul, entah Ratu Adil mau difitnah jadi Sabdo Palonoyo Genggong, entah Ratu Adil mau difitnah jadi Dajjal, atau Ratu Adil mau difitnah jadi orang Yahudi yang jahat atau dukun jahat, atau Ratu Adil akan difitnah menjadi orang yang menggunakan semar mesem atau jaran goyang. Semua itu hanyalah tipu muslihat. Semua itu permainan dukun aliran hitam yang ingin tampil di hadapan kaca benggala supaya bisa kita lihat melalui HP kita. Tapi aku yakin Ratu Adil di dalam perlindungan Sang Maha Kuasa. Di mana kaca benggala yang digunakan itu merupakan pusaka. Di mana kita itu jangan sampai tertipu. Kita jangan sampai tertipu apa kata dukun jahat. Kita jangan sampai tertipu. Di mana ini semua itu adalah siasat dari dukun jahat, dukun aliran hitam. Yang jelas saya ketahui tentang Ratu Adil, bahkan ketika saya meraga sukma saya melihat Ratu Adil. Yang jelas saya ketahui tentang Ratu Adil. Ratu Adil itu laki-laki. Dia itu laki-laki, alat kelaminnya laki-laki. Dan Ratu Adil itu seperti baladewa. Wataknya seperti baladewa. Dan wajahnya itu seperti Krishna. Hanya saja tampangnya dia itu coklat. Tapi postur wajahnya itu seperti Krishna. Itu jelas banget saya tahu ketika saya meraga sukma saya lihat. Ratu Adil itu laki-laki. Itu kenapa di hadapan kita iblis, sedulur 45 Pancer dukun jahat, pelatih Ratu Adil yang jahat itu, dia memfitnah Ratu Adil dengan tuduhan kalau Ratu Adil itu wanita, supaya Ratu Adil dijerumuskan, supaya Ratu Adil melakukan yang namanya homoseksual. Dan saya yakin
Ratu Adil itu sadar dia itu laki-laki. Dia bukanlah laki-laki yang homoseksual. Dia tuh punya kontol. Dia nggak mungkin homoseksual. Apalagi alat kelaminnya Ratu Adil itu juga cukup besar. Karena saya lihatnya waktu Ratu Adil mandi, saya tahu alat kelaminnya dia cukup besar. Dia tuh punya kontol. Dia tuh bukan homoseksual. Di mana masa-masa saat ini, di zaman ini, di masa-masa saat ini merupakan masa kekelaman Ratu Adil. Masa kegelapan Ratu Adil. Saya melihat cobaan Ratu Adil itu begitu besar. Di hadapan kaca benggala yang kita lihat di HP, iblis sedulur 45 dari dukun aliran hitam itu memfitnah Ratu Adil. Ratu Adil difitnah menjadi sosok Sabdo Palonoyo Genggong yang nagih janji, yang balas dendam, supaya kita orang-orang Islam itu membenci dia. Lalu dia memfitnah lagi, kalau Ratu Adil itu jadi wanita cantik seperti Angel Peters, supaya dia berbuat homoseksual. Lalu difitnah lagi, Ratu Adil itu seperti Nyi Roro Kidul, wanita gampangan, siapa saja mau gitu ya, supaya homoseksual gitu ya. Tapi saya sadar kalau Ratu Adil itu dilindungi oleh Sang Maha Kuasa. Dan saya yakin Ratu Adil itu sadar kalau dia tuh laki-laki. Dia tuh punya alat kelamin laki-laki. Dan dia itu akan memiliki wanita-wanita yang dia inginkan. Karena masa kekelaman Ratu Adil, masa kegelapan Ratu Adil itu akan segera berakhir. Dan pusaka-pusaka Ratu Adil akan kembali lagi kepada Ratu Adil. Ini maaf sekalian, keadaannya ugelangan, lampunya mati, listriknya padam karena ada perbaikan listrik. Dimana kita lanjutin ya. Dimana zaman kekelaman Ratu Adil ini akan segera berakhir. Zaman kegelapan Ratu Adil akan segera berakhir. Dengan ditandai terjadinya gempa megatrust yang akan segera terjadi. Dimana Ratu Adil itu raja saya. Ratu Adil itu raja saya. Saya ingin mengikuti keinginan raja saya. Karena saya ingin menjadi apa yang diinginkan raja saya. Supaya saya terus dipergunakan oleh raja saya. Dan saya bisa bermanfaat bagi raja saya, Ratu Adil. Dan semua itu akan dimulai ketika Ratu Adil ada di alam gaib. Ketika dia masuk ke alam gaib, orang-orang diselamatkan di alam gaib. Saat itulah dia mendapat sebutan sebagai Ratu Adil dan semuanya dimulai. Dan kalian tahu nggak alasan kenapa Ratu Adil itu belum menampakkan diri atau belum memunculkan diri? Karena saat ini Ratu Adil masih menjadi manusia biasa. Ratu Adil masih sering difitnah. Dan Ratu Adil masih sering dicobai oleh dukun aliran hitam. Yang sering kali kita lihat di HP kita. Ketika di HP kita melihat pemberitahuan dari kaca benggala, dari alam gaib. Yaitu, itu permainan dukun aliran hitam. Itu tuh permainan dukun aliran hitam. Dan semua permainan dukun aliran hitam akan segera berakhir. Karena semuanya akan segera terjadi. Dan semuanya akan dikembalikan. Rasa sakit itu akan dikembalikan. Dan dukun aliran hitam itu tidak akan bersama Ratu Adil. Karena dia akan binasa di dalam Megatrust. Dia akan mati bersama Megatrust. Dukun aliran hitam itu akan mati bersama kejahatan-kejahatan yang dia lakukan selama ini. Dia akan mati membawa kejahatan-kejahatan, bau busuk yang dia bawa di dalam kematiannya. Dan nanti dia akan masuk neraka. Dia akan disiksa di dalam api keabadian. Dia disiksa menderita seumur hidup. Itu kenapa waktunya semakin dekat. Dan saya yakin ramalan Jayabaya itu menceritakan kehidupan Ratu Adil. Ramalan Jayabaya itu menceritakan garis besar secara global mengenai sosok Ratu Adil. Di mana di dalam ramalan Jayabaya itu sangat jelas. Dan saya percaya kalau semua itu pasti tergenapi.
karena saya menyaksikan segala penggelapan dari ramalan Jayabaya. Dan kita jangan sampai terlena, atau kita jangan sampai terhasut oleh iblis yang kita lihat di HP kita. Kita jangan terhasut oleh pemberitahuan iblis di HP kita. Dah, kita fokus saja dengan hidup kita masing-masing. Kita punya kehidupan, punya urusan sendiri. Nggak usah terlalu ngurusin Ratu Adil. Biarkan dia dengan kehidupan dia dan kita dengan kehidupan kita. Dan itu merupakan keyakinan saya. Saya percaya ramalan Jayabaya itu bukan sekedar ramalan, tapi itu menceritakan tentang garis kehidupan akan bumi ini. Akan terjadinya perang dunia ketiga. Akan munculnya sosok Ratu Adil, yang mana Ratu Adil nanti merupakan jelmaan dewa atau gambaran dewa. Dan Ratu Adil nanti memiliki para seperti Krishna, watak seperti Baladewa. Itu bukan sekedar ramalan, tapi itu sebagai informasi, pemberitahuan kalau ada Ratu Adil. Dimana semua itu dimulai ketika Megatras itu datang. Dan gempa Megatras itu sangat jelas di dalam ramalan Jayabaya. Ngancek tutuping tahun 2024-2025 bakal kelakon gonjang ganjinge bumi. Bakal ono dewa ngejawantah awadak manungso apa rupa kaya Bathara Krishna, awatak kaya Baladewa. Dan itu bukan sekedar ramalan, tapi itu menunjukkan seperti perjalanan kehidupan bumi ini. Perjalanannya Sang Ratu Adil. Dan itu sangat-sangat jelas aku baca di dalam ramalan Jayabaya. Apalagi aku orang Jawa, aku tahu mengartikan bahasa Jawa. Dimana ini sungguh-sungguh sudah sangat nyata. Dan bulan Agustus lalu, BMKG juga sudah menekankan akan potensi gempa megatrust di Indonesia. Dan ramalan Jayabaya menegaskan, ngancek tutuping tahun 2024-2025 bakal kelakon gonjang ganjinge bumi. Itu sudah berkesinambungan antara wujud ramalan dengan kenyataan ilmu-ilmu sains yang ada di zaman ini. Dan Ratu Adil akan segera muncul, kekelaman akan segera berakhir, dan aku akan bersamanya, berjalan bersamanya, dan dialah rajaku. Aku bangga punya raja seperti dia. Jangan lupa dukung terus perjuangan Ratu Adil dan klik like subscribe video ini.